Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 dengan tema Belajar dari Simson. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 14 dan 16 ayat 15 sampai 21. Sebelum bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu dan kasih setia-Mu mengiringi hidup kami. Kami terus Tuhan mau tinggal di dalam perkenanan-Mu, di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memimpin kami, membukakan mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Bacaan kita dari Hakim-Hakim 14 dan 16 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru atau TB. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya, seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tanpa diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku,
maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergi dia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Lalu Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu, dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas.
tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Sobat WB, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta Roh Kudus memberikan pengertian saat kita membacanya. Dalam hal apakah Simson yang adalah hakim bangsa Israel melakukan ketidaktaatan? Apa akibat dari ketidaktaatan yang dilakukan oleh Simson? Sobat WB, merasa diri mampu adalah sebuah jebakan dan tipuan untuk kita. Tidak menyadari bahwa sesungguhnya hidup dan segala sesuatu yang kita miliki semata-mata adalah karunia dan pemberian Allah. Begitu halnya dengan Simson, seorang hakim yang ditetapkan Allah untuk memimpin bangsa Israel, seorang yang kelahirannya dikhususkan sebagai nazir Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 6 dan 7. Simson, sang hakim ini menjadi takabur dan menganggap remeh hal-hal yang semestinya dia taati. Mengambil istri dari perempuan bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal orang tuanya jelas-jelas tidak menyetujui keputusannya menikah dengan seorang gadis Filistin. Hakim-Hakim 14 ayat 3. Tanpa disadari, fokus hidup Simson bergeser. Kekuatannya adalah pemberian Allah menjadi Allah lain dalam hidupnya. Kompromi demi kompromi dilakukan Simson karena dia menganggap remeh hal yang mendasar, yaitu bahwa Allah memberikannya kekuatan sebatas masa hidupnya. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 dituliskan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dalam kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Beberapa kali Simson terluput dari terkena pisau cukur, namun pada akhirnya dia menyerah. Saat bujuk rayu Delila tidak sanggup, dia tolak. Hatinya menjadi lemah saat fokus hidupnya bukan Allah lagi. Demikian juga halnya dengan kita. Sadarilah saat hatimu sudah mulai bergeser, bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada hal-hal lain selain Dia. Fokus hidup kita bisa teralihkan dari Allah kepada hobi atau kesukaan, keluarga, pasangan, dan bahkan pelayanan. Apapun selain dari Allah dapat menjadi Allah lain di hati. Oleh sebab itu kita perlu hidup menjadikan Allah fokus, dan pusat hidup kita adalah sebuah kesadaran yang perlu terus dibangun. Kita perlu terus bertumbuh mengenal Allah yang adalah kasih, karena itulah dasar utama cara hidup dan perilaku kita. Jika saat ini hatimu mulai beralih kepada yang lain selain daripada Allah, sadari dan akui itu. Bertobatlah dan buat komitmen pribadimu untuk kembali menjadikan Dia fokus hidupmu. Hanya kasih Allah yang memampukan kita untuk hidup benar. Sobat WB, sebelum kita membagikan kebenaran firman kepada rekan dalam kelompok, berkat dan komitmen kita, mari kita datang kepada Tuhan memohon anugerah-Nya.
Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan lagi dan belajar dari kisah Simson. Seorang yang istimewa di matamu, tetapi dia berespon salah. Dia menyalahgunakan kekuatanmu sehingga dia berakhir dengan kekalahan. Kami tidak mau Tuhan salah fokus sehingga kami salah mengambil keputusan. Tolong kami Tuhan untuk fokus pada Engkau saja sehingga kami dimampukan hidup benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teruslah bertumbuh dalam kasih, karena hanya kasih Allah yang memampukan kita untuk hidup benar.